Ya, sebelum kita memulai ceramah Dhamma malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal Recording in progress. Hari ini tanggal 16 Mei 2022, hari Senin, ya, dari Wihara Dhammadaya Medan. Hari ini adalah hari Waisak di Indonesia, ya. Secara internasional kita memperingati hari Waisak tahun 2022 ini di hari ini 16 Mei. Nah, di hari Waisak yang keberapa? 2566. Ya, yakin? Nah, jadi setelah 2566 tahun, ya, lama ya, sudah lama Buddha sudah parinibbana, ya. Tapi ajarannya masih bisa kita dengar, masih kita pelajari, masih kita praktekkan, dan masih juga bisa direalisasi. Nah, hari Waisak adalah hari yang oleh umat Buddha, ya, merupakan hari yang diperingati, hari yang dipuja, ya. Karena apa? Hari ini katanya kan, kita tidak tahu sendiri, ya enggak. Katanya merupakan hari lahirnya Bodhisatta, ya, di kehidupannya yang terakhir. Juga hari apa? Hari pencapaian pencerahan sempurna, ya, berarti menjadi seorang sama Sambuddha. Terus juga merupakan hari mencapai parinibbana atau meninggal, ya. Nah, katanya momennya tepat, ya, enggak cuma harinya tapi jamnya juga tepat, ya. Nah, hari ini detik Waisak jam berapa? 11.13, ya. Nah, ini detik Waisak itu apa sih? Detik apa? Nggak tahu. Katanya detik Waisak tahu. Nah, detik Waisak itu berarti bulannya sempurna. Nah, jadi bulan memang nggak kelihatan, ya, jam 11.13 tadi pagi. Nah, cuma bulan ada nggak? Ada, ya, di satu titik nggak kelihatan, ya. Tapi waktu itu bulan paling sempurna, ya. Nah, di hari yang bersejarah ini, ya, merupakan hari guru kita lahir, hari guru kita mencapai pencerahan sempurna, juga hari guru kita parinibbana, ya. Nah, ini oleh sebab itu kita baiknya merenungkan ajaran Buddha, ya, mengingat kembali nasihat Buddha. Meskipun telah 2566 tahun yang lalu, ya, tapi masih kita ingat dengan jelas, ya, masih tercatat dengan jelas, ya, nasihat-nasihat dari Buddha Gautama itu, ya. Nah, dari begitu banyak nasihatnya, ya, ada nasihat dari semua Buddha, ya. Nah, umat juga sering dengar, ya, apa nasihat dari semua Buddha?
sabapa pasa akaranang kusalasa upasampada sacita paryo dapanang etang buddha nasasanang. Ya. Nah, ini paragraf yang pertama. Nah, paragraf ini ada tertulis di Dhammapada. Nah, di Dhammapada kita sering dengar, ya. Paragraf 173 ya, sampai 175. Nah, paragraf ini ngomong apa? Apa latar belakangnya? Bante Ananda ya, waktu itu mendengar bahwa Buddha sudah menjelaskan Buddha-Buddha di zaman lampau, ya namanya siapa, waktu itu orang tua Buddha tersebut, ya namanya siapa, muridnya siapa, mencapai pencerahan di pohon apa, dan lain sebagainya. Ya. Tapi Buddha nggak bilang, Buddha Gotama, ya Buddha Gotama belum bilang apa ajaran dari Buddha-Buddha tersebut, apa nasihat dari Buddha-Buddha tersebut. Ya, oleh sebab itu Bante Ananda masih merasa kurang. Jadi bertanya kepada Buddha Gotama, ya, apa nasihat dari Buddha-Buddha tersebut? Nah, itulah. Oleh sebab itulah Dhammapada Gatha ini, syair Dhammapada ini, Buddha Gotama berikan kepada Bante Ananda. Ya. Sabapa pasa akaranang. Artinya apa? Tidak melakukan semua kejahatan. Ya. Nah, berarti ini nasihat ya. Nah, nasihatnya adalah tidak melakukan semua kejahatan. Terus kusalasa upasampada. Ya. Upasampada di sini artinya menyempurnakan, menyempurnakan kusala, kebajikan. Ya, jadi tugas yang pertama adalah menghindari untuk tidak melakukan kejahatan. Ya. Kemudian berusaha tidak hanya mengembangkan kebajikan, tapi berusaha menyempurnakan kebajikan. Ya. Terus sacita paryoda panang. Nah, sacita paryoda panang ini artinya adalah memurnikan batin, memurnikan pikiran. Nah, ini mulai dari latihan sila, meditasi, hingga pencapaian sampai pencapaian arahat. Ini adalah nasihat Buddha ya. Etang buddhana sasanang. Jadi ini adalah ajaran dari semua Buddha. Ini adalah nasihat dari semua Buddha. Nah, kemudian dilanjutkan. Kanti parama apotikika. Nibanang paramang wadanti Buddha. Nahi pabajito paru paghati. Na samanohoti tarang wihetayanto. Apa artinya? Kanti parama apotikika. Artinya kanti atau kesabaran adalah latihan yang mulia. Ya. Paramang di sini Bante terjemahkan sebagai mulia. Paramang juga bisa artinya tertinggi. Ya. Nah, tapi di sini mungkin lebih baik mulia, ya, mulia. Kemudian nibanang paramang wadanti Buddha. Ya, jadi semua Buddha, nggak cuma Buddha, ya, nggak cuma semua sama Sambuddha, tapi juga dijelaskan semua paceka Buddha, semua murid Buddha, semua sawaka Buddha, ya, menjelaskan bahwa nibbana dan kanti adalah latihan yang mulia, sedangkan nibbana adalah kemuliaan itu sendiri. Ya, jadi nibbana adalah mulia, gitu ya. Kemudian nahi pabajito paru paghati. Bukanlah seorang pabajita, ya. Jadi orang yang sudah menjalankan kehidupan pertapaan. Ya, seorang pertapa itu enggak seharusnya membunuh, ya, menyakiti makhluk.
orang lain. Ya, nggak cuma orang, tapi juga semua makhluk. Ya. Jadi nasihat Buddha apa? Kalau jadi pertapa, berarti nggak boleh menyakiti makhluk. Kemudian nasamanohoti, ya, parang wihetayanto. Juga bukan sebagai samana, bukan disebut samana kalau membuat makhluk menderita, ya, membunuh, menyakiti, membuat makhluk menderita. Nah, jadi karena biasanya nasihat ini diberikan kepada biku, kepada samana, ya, samanera, bikuni, waktu itu semua murid Buddha. Ya. Nah, jadi Buddha tambahkan demikian. Nah, paragraf berikutnya apa? Paragraf berikutnya, nasamanohoti, parang wihetayanto. Anupawado, anupakato, ya. Patimokeca sangwaro matanyuta ca bhata seming patanca sayana sanang adicite ca ayogo, ya, etang buddhana sasanang. Anupawado artinya tidak mengucapkan ucapan yang membuat orang menderita, ya. Semua ucapan yang perihal moralitas, ya, menjaga moralitas dari ucapan. Kemudian anupagato artinya menjalankan moralitas yang tidak melanggar kaya kama, ya, dari perbuatan tubuh, ya. Kemudian patimokeca sangwaro artinya pengendalian diri terhadap apa? Patimokkha. Ya, patimokkha itu adalah peraturan biku, bikuni. Ya. Kemudian Buddha bilang apa? Matanyuta cak bhata sening. Ya, perihal makan harus tahu ukuran. Nah, tapi di sini ya ada kata dijelaskan bahwa ini enggak perihal makanan saja, ya, tapi juga perihal menjalankan ini apa pacaya sanisita sila, ya, dan ajiwa parisudhi sila. Di situ dijelaskan, ya. Nah, jadi pertama patimokkha sangwara sila, Buddha menjelaskan tentang patimokkha dan indriya sangwara sila. Indriya sangwara itu adalah bahwa samana, biku, bikuni, samanera, ya, itu harus mengendalikan indranya, ya, pengendalian indra. Nah, itu termasuk sila juga bagi seorang biku. Kemudian menjalankan mata pencarian yang benar, ya. Nah, itu juga harus dijalankan oleh seorang pertapa, seorang biku. Kemudian juga pada saat menggunakan, ya, setiap kali menggunakan barang-barang kebutuhannya seperti jubah, makanan, obat-obatan, tempat tinggal, nah itu harus dengan perenungan. Nah, mungkin yang kemarin ikut meditasi kan, setiap pagi kan ada perenungan. Ya, nah, perenungan itu, ya, bahwa menggunakan jubah hanya untuk melindungi diri dari panas, dingin, lalat, ya, nyamuk, dan lain sebagainya. Begitu juga makanan hanya untuk mendukung kehidupan suci, yang menghilangkan lapar dan tidak menimbulkan rasa kenyang, ya, agar bisa bertahan dan hidup tanpa tercela. Ya. Nah, tempat tinggal juga untuk melindungi diri dari panas, dingin, cuaca, untuk bisa berlatih dalam kesunyian. Kemudian obat-obatan hanya untuk menjaga agar tubuh tidak sakit atau terbebas dari penyakit. Nah, ini juga termasuk sila untuk seorang papacita. Nah, oleh sebab itu juga kita mewajibkan, ya, pada saat meditator meditasi, ya, jadi waktu itu kita juga ada baiknya meditator juga renungkan setiap hari, ya.
Nah, jadi mata nyutaca bhata seming di sini Buddha ingin menjelaskan bahwa seorang biku juga harus menjalankan mata pencarian yang benar, ya. Kemudian juga setiap kali menggunakan barang-barang kebutuhannya juga harus direnungkan. Ya. Nah, nanti Bante jelaskan tentang mata pencarian yang benar. Ya. Kemudian Buddha lanjutkan lagi. Buddha lanjutkan apa? Mata nyutaca bhata seming. Kemudian patanca sayana sanang. Ya. Nah, patanca sayana sanang artinya adalah tinggal di tempat yang terpencil. Ya. Di mana? Terpencil, ya, tempat yang sunyi. Oke, ya. Terus adhiciteca ayogo, ya, ayogo itu artinya berusaha keras, ya, tekun. Perihal apa? Adhicite. Adhicite. Di dalam Buddha Sasana ini ada adhisila sika, adhicita sika, adhipanyasika. Jadi latihan moralitas yang lebih tinggi, latihan konsentrasi yang lebih tinggi atau kesadaran yang lebih tinggi, kemudian latihan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Nah itu apa? Sila, samadhi, panya. Nah, moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan, vipassana. Nah di sini adhicite itu mengacu kepada 8 jenis konsentrasi. Ya, jhana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Buddha tutup dengan etang buddhana sasanang. Ini adalah ajaran dari semua Buddha. Ini adalah nasihat dari semua Buddha. Nah, oke. Jadi kita tahu ya, ini adalah nasihat dari semua Buddha. Nah, waktu Buddha jelaskan, Buddha Gautama jelaskan, di zaman Buddha Wipassi, Buddha Wipassi selalu memberikan ajaran ini. Setiap berapa lama? 7 tahun sekali. Kenapa 7 tahun sekali? Karena memang usia mereka sangat panjang. Ya. Kemudian juga karena kenapa usia manusia waktu itu sangat panjang? Karena batinnya itu cukup bersih, ya, moralitasnya bersih, ya, moralitasnya bagus, batinnya jadi murni, makanya usia panjang. Ya, kalau mau usia panjang, ya, kita harus bersihkan pikiran, ya, kemudian jaga moralitas, itu resep usia panjang. Ya. Nah, dan ada alasan yang kedua, yaitu sekali kena owada, ya, sekali dapat ya, nasihat dari Buddha Wipassi, murid-muridnya itu bisa manut, patuh, ya, atau ingat sampai 7 tahun. Ya, kalau Bantenya Nokangsa kasih owada ya, paling malam itu aja, terus pulang wihara langsung kia-kia ya. Nah, itu ya. Itulah power dari Buddha beda ya sama biku zaman sekarang ini. Jadi 1 kali owada bertahan 7 tahun. Nah, sedangkan di zaman Buddha 2 Buddha berikutnya apa? Sikhi dan Wesabu. Ya, Sikhi dan Wesabu. Nah, di zaman Buddha Sikhi dan Buddha Wesabu, ya, setiap berapa lama kasih owada? 6 tahun. Ya, 6 tahun sekali kasih owada ini. Ya. Karena yaitu bertahan 6 tahun 1 kali owada. Ya. Jadi muridnya patuh, ya, menjalankan, ingat. Kemudian Buddha berikutnya siapa? Kakusanda dan Konagamana. Ya, nah Buddha Kakusanda dan Buddha Konagamana setiap 1 tahun. 1 tahun ya. Turun. Usia mereka juga turun ya. Jadi berarti kita asumsi apa? Moralitasnya juga menurun. Kalau dibandingin
orang-orang di zaman Buddha Wipasi, ya Buddha-Buddha sebelumnya. Ya, bukan moralitas Buddhanya ya, tapi orang-orang berarti termasuk murid-muridnya, ya kualitas murid-muridnya. Nah kemudian zaman Buddha siapa lagi? Sebelum Buddha Gotama, Buddha apa? Ayo, Buddha Kasapa, ya. Buddha Kasapa. Nah, Buddha Kasapa juga waktu itu Buddha Kasapa umurnya 20.000 tahun, ya rata-rata umur manusia waktu itu 20.000 tahun. Nah, Buddha Kasapa sendiri kasih Owada ini 6 bulan sekali, ya 6 bulan sekali. Nah, kalau Buddha Gotama berapa lama sekali? 2 minggu. Berarti moralitasnya, ya kualitas orang-orangnya, kualitas murid-muridnya sekali kena Owada hanya bertahan 2 minggu. Nah, setelah 2.566 tahun, ya, nah, Owada bertahan berapa lama? Berapa jam? Pulang, nanti pulang coba dilihat ya. Ini udah kena Owada, nanti pulang coba dilihat udah hilang atau belum ya. Nah, itu beda ya, beda kualitas, beda juga siapa yang memberikan Owada ya. Nah, oke, nah jadi itu latar belakang ya kenapa setiap Buddha ya memberikan Owada ini. Ya. Nah kalau setiap Buddha memberikan ajaran yang sama, Owada yang sama, pasti penting ya, pasti penting. Nah oke, kita ingat dulu. Terus sebelum Buddha Parinibbana, ya, waktu itu Bhante Ananda bertanya kepada Buddha, kalau biku ya ketemu sama seorang perempuan, harusnya bagaimana? Terus Buddha bilang, jangan lihat. Nah, terus Bhante Ananda tanya, kalau terlihat, nah, terus Buddha bilang, jangan ajak ngomong. Terus Bhante Ananda tanya, kalau misalnya harus ngomong, jadi gimana? Terus Buddha bilang, ngomonglah dengan pengendalian. Ya. Harus dengan pengendalian indera. Ya. Jadi harus tahu waktu ngomong, berapa lama ngomong, dan bagaimana juga ngomongnya. Ya. Nah itu, waktu itu Bhante Ananda yang bertanya, terus juga waktu itu Bhante Ananda kan sudah seorang Sotapanna ya, Sotapanna. Nah Bhante Ananda ini memang karakternya ya, itu disukai banyak orang. Nggak cuma oleh para perempuan, tapi juga para lelaki. Ya, Raja suka Bhante Ananda, para bangsawan, ya, orang-orang kaya, karena semua jadwal bertemu sama Buddha itu kan Bhante Ananda yang atur. Ya. Bahkan jadi favorit para bhikkhuni. Ya. Yang ditunggu-tunggu di antara semua biku biasanya selalu dapat tugas untuk memberikan secara bergilir ya pesan-pesan atau nasihat-nasihat kepada bikuni setiap hari uposatha. Nah itu ada giliran ya. Nah Bhante Ananda tuh paling ditunggu ya, paling favorit. Nah jadi kecenderungan Bhante Ananda ini begitu ya. Oleh sebab itu Buddha juga bilang pesannya seperti itu ya. Jadi kalau sama wanita harus seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya ya sama judul ceramah malam hari ini? Dilema sasana. Ya. Udah kelihatan dilemanya? Dilema itu apa sih? Sulit memilih ya. Sulit memilih. Jadi kalau kita mau ya menjalankan ajaran Buddha, sulit enggak? Sulit. Untuk umat awam di zaman sekarang juga sulit. Untuk biku di zaman sekarang juga sulit. Kenapa?
kebanyakan ya biku mau jadi biku. Ya, dulunya umat awam tentu saja ya. Pas mau jadi biku, maunya ngapain? Berlatih, ya, menjalankan moralitas, mengendalikan diri, ya, kotoran batin. Terus ya mencapai ya apa yang bisa dicapai di ajaran Buddha. Oleh sebab itu merupakan komitmen, apalagi pilihan yang seumur hidup. Nah tapi ya, waktu jadi biku mudah enggak untuk berlatih? Enggak mudah. Karena kondisinya juga seringkali tidak kondusif. Ya, jadi karena apa? Khususnya di Indonesia, ya, nggak cuma di Indonesia sebetulnya, ya, di semua, bahkan di negara Buddhis. Ya. Jadi kalau di Indonesia ini, khususnya di Indonesia, ya, umatnya banyak, bikunya sedikit. Jadi permintaan lebih banyak dari produk. Nah ini jadinya timpang. Ya. Nah akhirnya biku harus banyak kontribusi lah ya, kita pakai bahasa yang halus ya, kontribusi terhadap umatnya gitu. Nanti undangan juga banyak, ya. Undangan juga macam-macam pula ya. Nah kalau ada 100 umat, berarti jangan udah 365 umat deh, ya. 365 umat, ada nggak umat di VDD 365? Ada ya, ada lebih. Jadi bikunya setiap hari bayangin ya. Kalau satu umat ulang tahun undangan, setiap hari ada undangan ulang tahun. Nah tapi masalahnya nggak cuma ulang tahun pula. Ya. Meninggal juga, buka toko juga, buka rumah juga. Nah, nanti dan lain sebagainya. Jadi bisa bilang sehari 4 kali. Ya, 4 kali ya enggak? Nah wajar aja ya, wajar aja. Kalau bikunya susah berlatih. Ya. Juga kalau bikunya susah berlatih, apa yang terjadi? Apa konsekuensinya? Berarti ajaran Buddha yang dipelajari tidak dipraktikkan, kan? Karena apa? Sulit praktek. Ya. Nah kalau sulit praktek apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa mengajarkan bagaimana harusnya praktek. Ya, kalau praktek secara praktek aja melenceng, maka pencapaiannya melenceng. Ya. Nah, jadi wajar kalau ajaran Buddha itu sulit bertahan. Karena ajaran Buddha itu basisnya adalah berlatih. Buddha sendiri adalah seorang pertapa. Jadi ajaran Buddha itu adalah ajaran dari seorang pertapa untuk nggak hanya pertapa. Ya memang ajaran Buddha banyak, ya nggak cuma untuk biku dan bikuni, tapi juga untuk umat awam. Tapi esensi ajaran Buddha yang unik dari ajaran Buddha itu apa? Vipassana. Nah, coba ini nggak mungkin. Jadi kalau berlatih sila, moralitas, di luar ajaran Buddha juga latih. Ya. Bahkan di 20 tahun pertama dijelaskan bahkan Buddha nggak menurunkan peraturan untuk biku. Ya. Jadi silanya apa? Hanya berdasarkan iri otapa. Malu berbuat jahat, takut berbuat jahat. Buddha belum menurunkan sila-sila ya. Jadi waktu itu karena belum perlu,
ya orang-orangnya juga masih polos, masih jujur, masih persepsi sebagai seorang meditatornya itu kuat sekali ya, rasa tahu dirinya itu kuat. Makanya hanya dengan takut dan malu berbuat jahat pun sudah cukup, moralitasnya murni. Nah, hanya belakangan saja ya mulai banyak kasus, berarti Buddha baru berpikir, oh butuh ya untuk turunin peraturan-peraturan ya supaya mereka tidak lalai atau melewat batas. Nah, berarti sila ada ya, zaman dulu sebelum zaman Buddha pun ada. Terus samadhi, ya kita juga tahu zaman dulu ya guru-guru Buddha juga sakti-sakti ya, bisa mencapai jana 8. Ya, yang itu yang pertama kali meramal bodhisatta itu ya, yang kaki bodhisatta itu sentuh kepalanya kan, dia malah menghabiskan hari-harinya di alam surga ya, padahal dia manusia. Nah, berarti sakti ya. Nah, di Jataka juga kita banyak baca ya. Di luar Buddha Sasana juga pertapa-pertapa itu sakti-sakti. Nah, berarti samadhi ya, konsentrasi itu ada di luar ajaran Buddha. Nah, vipassana yang unik ini ya. Dijelaskan bahwa bahkan bodhisatta sendiri bisa merenungkan anicca dan dukkha. Bisa merenungkan perihal tidak permanen, tidak kekal, dukkha, hidup itu adalah penderitaan, dia bisa renungkan, tapi nggak bisa merenungkan tentang anatta. Ya, tidak ada diri. Nah, kalau kita mau tahu jelas tentang anatta, kita harus belajar Abhidhamma. Abhidhamma. Nah, Abhidhamma ini mungkin banyak yang sudah belajar secara teori, tapi secara praktek berapa banyak yang sudah merealisasi, melihat sendiri. Nah, kalau kita nggak berusaha melihat, mempraktekkan, melihat sendiri ya Abhidhamma ini, maka nanti kedepannya nggak ada lagi yang bisa mengajarkan untuk melihat apa yang sudah kita pelajari di Abhidhamma. Nah, itu konsekuensinya. Ya. Tapi umat harus ada nggak kontribusi ke umat? Harus juga ya. Buktinya apa? Di zaman Buddha juga ada umat undang dana makan, umat undang baca parita, ya. Terus di pemakaman juga ya kadang undang Buddha dan Sangha untuk datang ke pemakaman. Ya. Nah jadi di zaman Buddha juga dulu ada ya. Tapi bedanya apa? Zaman Buddha dulu ya bikunya banyak ya. Berjuta-juta. Banyak sekali. Nah, jadinya terus zaman Buddha dulu kalau siang hari itu ya, pagi hari aja agak repot. Ya. Maksudnya pindah patah. Rata-rata biku pindah patah ya, ke rumah umat. Nah, habis itu siang biasanya udah keluar dari desa, udah menyendiri sampai nanti malam. Nah, malam biasanya dengar ajaran Buddha. Ya, balik wihara. Nah, di wihara itu banyak yang kasih ceramah. Ya. Ya, jadi umat-umat juga datang ya, sore hari atau malam hari datang dengar ceramah, meditasi, pulang. Ya. Jadi begitu zaman dulu ya. Siang sampai sore itu waktunya berlatih, malam waktunya belajar. Ya. Kadang ada yang sama sekali tinggal sendiri di hutan, di gua, ya, atau di wihara tapi sendiri, ya. Jadi itu bisa berlatih sendiri, ya. Khususnya yang sudah bisa berlatih mandiri, nah mereka berusaha sampai mencapai tinggal apa matang, ya, tinggal tunggu matang, tapi bisa berlatih sendiri gitu, ya. Nah itu zaman dulu, ya. Nah terus Buddha juga bilang tadi apa? Patanca saya nasana, ya. Tinggal di tempat yang sunyi. Ya zaman dulu juga. Kalau Bante pelajari di Tipitaka ya, wihara itu di mana? Gak ada di pemukiman wihara itu. Wihara itu
hutan. Bikuni tinggal di pemukiman, ya, karena kan lebih aman, ya, wanita tinggal di pemukiman. Nah, kalau biku tinggalnya di luar kota, di luar desa, ya, di luar gerbang. Nah, Buddha bilang 1 kilo, ya, kurang lebih 1 kilo itu bisa disebut hutan. Nah, jadi di Mahawaga Winaya juga, ya, Raja Bibisara merenungkan beberapa faktor yang menjadi kondusif, ya, untuk sebuah wihara. Itu adalah kalau pagi hari atau malam hari, ya, enggak sedikit suara, ya, sedikit suara dari umat awam, ya, agak jauh, ya. Tapi juga enggak terlalu jauh sehingga bisa datang untuk menerima derma makan. Nah, tapi Buddha juga bilang bahwa biku sama umat awam itu harus saling mensupport. Umat awam, umat pengikut Buddha merupakan kewajiban mereka, ya, untuk mensupport Buddha Sangha. Ya. Jadi mereka mensupport Sangha. Nah, Sangha juga harus memberikan dhamma, ya, kepada umat awam agar mereka tidak lalai, ya, tidak lewat batas, agar mereka tetap memiliki kesejahteraan yang mereka punya. Nah, umat awam itu kenapa mereka memiliki kesejahteraan yang mereka punya? Kemakmuran, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena melakukan kebajikan. Nah, jadi tugas seorang biku adalah untuk mengingatkan, ya, bahwa umat awam harus melakukan kebajikan, ya, setidaknya untuk mempertahankan kesejahteraan yang sudah dimiliki dan juga untuk kesejahteraan di masa mendatang. Nah, jadi kita lihat, ya, hubungan antara biku dan umat awam itu harus saling support, ya. Nah, tapi biku juga banyak dhamma yang Buddha ajarkan itu mendalam. Kadang tidak mudah untuk dipraktekkan, ya. Khususnya kalau sering komunikasi, kalau sering bertemu umat awam, ya. Nah, itulah yang akhirnya Bante pikir, ini dilema ya zaman sekarang ini. Di satu sisi perlu ada kontribusi, di sisi yang lain ada kewajiban untuk berlatih, untuk mempertahankan ajaran, agar ajaran ini tidak hilang, enggak cuma untuk diri sendiri. Memang awalnya jadi biku adalah untuk berlatih, itu untuk diri sendiri. Tapi setelah jadi biku, dia kayak punya ada kewajiban, ada tanggung jawab. Ya. Nah, jadi Buddha Sasana ini juga harus dipertahankan. Ya. Kalau nggak ada yang ngajar, mana ada yang mau jadi biku? Ya. Ini bukan untuk nangkap biku, ya. Tapi memang itulah. Kalau nggak diajar, mana ada yang jadi biku sele lagi. Ya. Nah, udah ngajar setiap hari pun dapatnya cuma 1, 2, setahun nggak 1. Ya. Nah, itu. Jadi nggak mudah, ya, Buddha Sasana itu nggak mudah dipertahankan. Nah, itulah yang jadi dilemanya. Ya. Terus bahkan Buddha bilang apa? Di pesan Buddha yang terakhir, ada yang ingat? Sebelum parinibbana. Waya dhamma sangkara, apamadena, sampadetha. Ya. Jadi Buddha tetap, ya, pesan bahwa semua ajaran Buddha itu, ya, kenapa itu? Ya, Bante jelasin dulu artinya, ya. Waya dhamma sangkara, ya, artinya adalah semua hal yang terkondisi, semua hal yang muncul karena sebab. Ya, ya, sebetulnya semua hal muncul karena sebab. Ya. Semua hal yang muncul karena sebab, semua hal yang terkondisi itu waya dhamma. Ya. Dia lenyap, ya, selalu cenderung akan lenyap, tinggal tunggu waktu aja. Ya. Nah, jadi semua yang terbentuk, semua yang terkondisi, semua yang muncul karena sebab itu akan lenyap, akan hilang. Ya. Nah, oleh sebab itu, Buddha bilang apa? Apa madena, sampadetha. Sampadetha.
tekun, berjuang, ya, apamada, tanpa lalai, ya. Ya, berjuanglah tanpa lalai, dengan tanpa lalai, atau dengan penuh kesadaran, gitu ya. Nah, kenapa di antara begitu banyak ajarannya, Buddha menyimpulkan hanya 2 kalimat, ya. Karena Buddha tahu itu momen yang terakhir. Momen yang terakhir itu berarti pesan terakhir. Nah, misalnya orang tua sebelum meninggal kasih pesan, biasanya apa pesannya? Jaga adik, jaga kakak, begitu ya, jaga rumah gitu. Nah, jadi ada keinginan yang terakhir kan ya, keinginan yang terakhir yang mau disampaikan, pesan yang penting ya, supaya Buddha bisa pergi ya. Nah, sebetulnya Buddha merasa bahwa sebelum parinibbana pun Buddha janji ya ke Mara. Ya, Buddha janji apa? Karena Mara selalu datang mengusik Buddha ya. Buddha kapan parinibbana? Buddha kapan parinibbana? Gitu ya. Dia nggak sabar. Buddha kapan parinibbana? Terus Buddha bilang apa? Saya nggak akan parinibbana kalau biku, bikuni, ya, samanera, samaneri, upasaka, upasika belum terampil perihal dhamma dan winaya. Ya. Nah, berarti waktu Buddha parinibbana sesungguhnya waktu itu ya, biku, bikuni, samanera, samaneri, upasaka, upasika terampil perihal dhamma dan winaya. Oleh sebab itu, Buddha melepaskan keinginan untuk bertahan di dunia. Ya. Nah, jadi kalau kita bayangkan ya, waktu itu udah puncaknya Buddha Sasana. Ya. Karena waktu itu yang ada di hadapan Buddha ya, semuanya itu minimal Sotapanna yang hadir waktu itu ya. Jadi Buddha bilang begitu. Ya, semuanya udah terampil. Nah, berarti umat juga perlu terampil Dhamma, juga perlu terampil Winaya. Ya. Nah, jadi kita ingat ajaran Buddha ini, jadi kita tahu apa yang esensial, apa yang tidak esensial. Ya. Kekhawatiran Buddha kalau kita nggak terampil itu apa? Masing-masing tidak sepakat dong. Perihal yang mana yang dhamma, yang mana yang winaya. Akhirnya apa? Terpecah belah, ada konflik. Jadi, mana mungkin ajaran seperti itu bisa bertahan lama? Tapi kalau banyak yang terampil, sepakat, berarti lestari. Ya, bisa dilestarikan. Nah, sekarang gimana? Sudah terampil apa belum terampil? Yang terampil pun sedikit ya. Nah, ada yang terampil tapi juga nggak bisa menjelaskan. Ya, nggak mudah loh. Pertama berarti harus terampil. Kemudian terampil juga menjelaskan. Ya. Terampil juga mengajar. Nah itu nggak banyak. Nah kalau nggak banyak itu berarti kebutuhan yang paling penting itu apa? Memperbanyak. Ya, memperbanyak. Ya, makanya ngajar itu ya penting. Kalau kita stop mengajar, kalau kita stop belajar, apa yang terjadi sama yang dipelajari? Ya terbengkalai, nanti tinggal masuk museum. Ya. Nah itu, ya inilah dilema sasana. Jadi kita berusaha mengajak, ya, bersama-sama. Kalau kita peduli, kalau kita mau mempelajari, mempraktekkan, dan memahami ajaran dan nasihat Buddha, berarti kita harus belajar, praktek, dan paham ajaran Buddha. Nah, kalau banyak yang terampil, apa yang terjadi? Buddha Sasana aman, ya? Terus berlangsung. Nanti di masa mendatang, masih orang menjalankan hari Waisak. Masih orang
mengingat lagi, oh ada Patimokkha, masih orang bisa berlatih, melakukan kebajikan, memiliki pandangan benar. Ya. Nah, itulah yang kita mau tekankan ya sebetulnya di ceramah Dhamma ini, yaitu kita harus belajar, kita harus praktek, kita harus merealisasi, paham. Bagaimana sih kita bisa menurunkan ini ke generasi mendatang? Dengan mempelajari, dengan praktek, dengan paham. Karena anak-anak ya, mereka itu belajar dari mana? Dari orang tua, dari teman, ya, yang mereka lihat, yang mereka dengar, itu yang mereka serap. Ya. Nah, jadi kalau dari keluarga, orang tuanya, ya, itu belajar dhamma, praktek dhamma, paham dhamma, memiliki pandangan benar, nah mudah untuk mengkondisikan anak-anaknya itu. Tapi kalau orang tua tahu, ya ajaran ini baik, tapi diri sendiri nggak belajar, anak aja didorong terus, ya. Sekolah mingguan, sekolah. Dia tuh udah sepanjang hari ya belajar. Minggu juga harus belajar. Ya. Jadi minggu mau belajar itu juga dia tidak sepenuh hati. Ya. Nah, tapi kalau orang tuanya juga datang, ya temenin dia belajar, ya dia setidaknya apa semangat ya enggak. Ya. Nah, Banti tahu dulu teman Banti ya, sekeluarga itu kalau hari Minggu tutup toko, ya, sekeluarga pergi wihara. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa jadi keluarga Buddhis yang baik, ya, yang belajar, yang praktek, jangan cuma KTP saja, ya. Jangan cuma hari Waisak saja datang. Nah, apalagi zaman sekarang, banyak kita bisa belajar dari online. Meditasi pun juga ada online, Banti dengar, ya, meditasi online. Ya, kemarin ada umat kasih tahu Banti meditasi online. Setidaknya harus praktek. Ya. 15 menit, nggak apa-apa awalnya 15 menit. Ya. Kayak tadi meditasi 15 menit. Ya. Terus nanti kalau udah mulai enak, nambah setengah jam, dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Zaman sekarang ya, semakin kita butuh meditasi. Khususnya anak-anak, khususnya orang kerja, yang selalu lihat teleponnya itu. Ya. Ini juga udah mulai nih, jadi pakai kacamata. Ya. Nanti susah tidur, ya. Kalau susah tidur emosinya juga nggak stabil, ya. Terus sulit konsentrasi, hubungan dengan teman, dengan keluarga juga semakin renggang, ya. Nah, jadi orang asik ya, liatin telepon terus ya. Ya ada pengaruh baik, ada pengaruh tidak baik, ya. Tapi bagaimanapun pengendalian diri itu perlu tahu batas. Ya. Pakai sampai jam berapa, coba dibatasi. Ya. Terus lebih banyak meditasi. Ya, orang yang banyak lihat gadget sekarang kan sulit fokus. Ya. Terus emosi juga tidak stabil, dia kualitasnya juga pelan-pelan, kualitas hidupnya ya pelan-pelan akan menurun. Nah, sebetulnya bukannya kita nakut-nakutin, bukan ya. Cuma kalian bertanggung jawab terhadap kualitas kehidupan kalian sendiri. Ya. Dengan mempraktek dhamma, kehidupan itu jadi balance, jadi seimbang. Mungkin sebagai seorang umat awam nggak bisa 100% spiritual, seperti biku. Gitu. Nah, jadi nggak bisa 100% menjalankan ajaran Buddha. Ya memang nggak apa-apa, karena prioritas kalian apa? Rumah tangga. Ya tapi ajaran Buddha juga baik untuk rumah tangga. Setidaknya kalau kalian nggak bisa punya jana, nggak bisa berwipasana, dan lain sebagainya, nah kalian setidaknya memiliki pandangan benar.
tentang hukum kama itu penting sekali. Ya. Jadi dalam berhubungan, dalam bersosialisasi, dalam rumah tangga, itu akan banyak toleransi kalau kita ngerti hukum kama. Terus juga kalau kalian praktek seperti meta, karuna, mudita, OPK, nah itu dalam hubungan kalian, ya, apakah di kantor, di rumah, itu akan lebih mudah toleransi. Ya. Karena masa umatnya banyak praktek, bikunya nggak praktek. Malu. Nanti umat tanya-tanya, Bante gimana latih meta? Gak tahu. Jadi semakin umat belajar, Sutta, Vinaya, Abhidhamma, semakin biku harus belajar ya enggak? Ya bukan saing-saingan ya, bukan. Tapi kita saling motivasi ya. Terus umat sekarang mulai belajar Pali pula, belajar bahasa Myanmar pula. Nah, jadi bikunya lebih semangat, berlatih. Kalau banyak yang berlatih, apa yang terjadi sama dunia ini? Nggak kebayang. Ya. Nah, kita boleh merenung. Sekarang ya, yang kita andalkan selama ini, negara Buddhis. Ya. Ya, seperti Sri Lanka, seperti Myanmar, seperti Thailand. Nah, apa yang terjadi? Sekarang mereka sedang dalam bencana. Nggak mudah bertahan. Ya. Nah, ujung-ujungnya kita harus berdiri sendiri. Kita harus mandiri. Mana bisa terus-terusan bergantung sama orang lain. Anak-anak dulu masih kecil, belajar sama orang tua. Sekolah, akhirnya bisa terampil, bisa usaha sendiri, mandiri. Nggak bisa terus bergantung sama orang tua. Orang tuanya nanti malah yang bergantung sama anak. Dengan demikian, ya, dari generasi ke generasi, kalau kita lihat Buddha Sasana, pertama kita bergantung sama generasi yang lebih tua. Nah, tapi belakangan nanti generasi tua bergantung pada generasi muda. Jadi bagaimana generasi muda ini harus bisa jadi panutan, jadi tempat bergantung toh nantinya. Nah, jadi ya, dari generasi ke generasi kita digantung sama generasi yang atas sama generasi yang bawah. Ya. Nah, jadi dilema sasana ini bisa lewat, bisa selesai kalau apa? Kita satu visi, kita satu misi, ya, kita punya satu pandangan, kita sepakat ya, bahwa siapapun murid Buddha, baik umat awam maupun sangga, kita harus belajar, kita harus praktek, kita harus paham apa yang dipelajari, apa yang dipraktekkan, apa yang dipahami. Ajaran Buddha yang sejati. Tipitaka yang selama ini sudah diusahakan oleh para sesepuh, biku-biku sesepuh. Nggak mudah mereka melestarikan itu. Ya. Nggak mudah mereka bikin kamus. Nggak mudah. Ya. Melestarikan Tipitaka itu nggak mudah. Ya. Banyak sudah usaha untuk melestarikan Tipitaka. Untung sekali kita ya masih bisa belajar Tipitaka, masih bisa akses, masih bisa dengar. Nah jadi kita nggak boleh lalai. Kita nggak boleh seperti ahli waris yang foya-foya. Tapi kita juga harus terampil bagaimana jaga, bagaimana bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, legacy ini, ya, harta ini juga kita punya tanggung jawab untuk generasi mendatang. Nah, Buddha bilang sebelum parinibbana, sama wihariyung. Sebetulnya secara literal artinya adalah tinggallah dengan baik, tapi artinya mendalam. Ya di kata-kata dijelaskan apa maksudnya sama wihariyung. Ya, artinya misalnya kalau seseorang itu arahat,
maka setidaknya dia harus menghasilkan satu arahat. Jadi setidaknya punya satu murid mencapai apa yang dia capai. Kalau kita pikirkan ya, misalnya memang bisa dilakukan, ya, ini nggak akan kosong dunia ini dengan arahat, ya enggak? Kalau Anda capai anagami, nah setidaknya anak Anda atau teman Anda satu anagami juga sebelum Anda pergi ke alam Brahma. Nah, begitu juga Sakadagami, Sotapanna. Kalau Anda punya jhana, nah Anda kayak punya kewajiban menghasilkan satu orang yang punya jhana. Kalau Anda Tipitaka Dhara, kalau Anda menghafal parita, setidaknya anak Anda menghafal parita. Nah, gitu. Jadi dengan demikian generasi ke generasi nggak habis. Nah ini yang dimaksud Buddha, tinggallah dengan baik. Nah ini pesan juga kepada khususnya Sangha. Ya. Nah singkat cerita, ya sebetulnya dilema sasana bukanlah dilema. Kalau kita punya satu pandangan, satu misi, satu visi. Untuk apa? Belajar, praktek, dan merealisasi ajaran Buddha. Dengan demikian, inilah kontribusi kita terhadap Buddha Sasana. Nggak perlu kayak proaktif, nggak perlu. Ya. Dengan kita memikirkan diri sendiri, itu otomatis energi itu ya akan meluap. Orang di sekitar kita akan mulai sadar, kita berubah. Kita menyebarkan energi yang baik. Nah, kita jadi mudah toleransi, kita lebih bijaksana, kita banyak melakukan kebajikan. Nah, dengan kita melakukannya sendiri, orang-orang di sekitar kita mulai melihat, mulai punya sadar. Ya. Yang nggak punya sadar jadi punya sadar, yang sudah punya sadar, sadarnya meningkat. Berarti ajaran ini pantas dipelajari, pantas dipraktekkan, pantas direalisasi. Nah, dengan demikian, seperti kita nyalain lilin, makin banyak, makin terang ruangannya. Sedangkan lilin kita nggak mati. Diri sendiri bersinar, orang lain juga makin bersinar. Jadi akhirnya Buddha Sasana ini terang benderang. Ya. Nah, itulah ya esensi intisari dan nasihat yang ingin disampaikan pada malam hari ini, bersandar pada nasihat dari semua Buddha, dari wejangan-wejangan Buddha Gautama sampai akhirnya di hari Parinibbana, yaitu di hari Waisak ini. Ya. Nah itu kesimpulannya, semoga kita semua bisa memiliki satu misi, satu visi untuk mempertahankan Buddha Sasana dengan mempelajari, mempraktekkan, dan merealisasi ajaran Buddha hingga generasi-generasi mendatang. Sadhu, sadhu.